Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa ihtada bihuda wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadir wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wa muslimat jamaah salat maghrib yang insyaallah selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita untuk memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa datang ke tempat yang insyaallah berberkah ini. Sekalipun ya mungkin kadang kita terhalang dengan musim hujan seperti ini ya, tapi insyaallah dengan niat kita yang ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai macam penghalang dari kebaikan-kebaikan tersebut kita akan lewati. Dan semakin berat kita melaksanakan satu kebaikan, maka tentunya semakin berat pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam sebuah kaidah, al-ajru ala qadril masyaqqah. Ganjaran sebuah amalan itu sesuai dengan beratnya kita melaksanakan amalan tersebut. Semakin berat kita melaksanakan sebuah amalan, namun kita tetap melakukannya dengan sebaik-baiknya, maka insyaallah tentunya akan mendapatkan pahala yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat yang mulia, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, serta begitu juga dengan seluruh generasi umat Islam yang berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk mengikuti kajian kita dalam kajian fikih ibadah, dan pembahasan kita masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang hukum-hukum sujud sahwi ya, atau sujud yang dikerjakan karena lupa ya ketika melaksanakan ibadah sholat. Sebenarnya kita sudah membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa di mana Nabi kita Muhammad SAW dalam beberapa kejadian beliau juga pernah lupa di dalam salatnya. Beliau pernah kurang dalam melaksanakan salat, pernah baru 2 rakaat salat zuhur atau asar sudah salam, pernah juga lebih ya. Dan beliau juga mengingatkan bahwasanya kalau kita merasa ragu dalam salat kita, apakah kita melaksanakan 2 rakaat atau 3 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, maka selama kita tidak bisa memperkuat salah satu di antara 2 kemungkinan itu, maka beliau menganjurkan kita untuk mengambil yang tersedikit yang diyakini. Ya, jadi kalau ragu antara 2 rakaat dengan 3 rakaat dan tidak bisa memperkuat salah satunya, maka kita ambil yang tersedikit, yaitu 2 rakaat. Ya, setelah itu baru kita melakukan sujud sahwi. Kemudian disebutkan dalam kitab ini
tentang maudhi' sujud sahwi. Kapan kita melakukan sujud sahwi? Ya, maksudnya di sini apakah sebelum salam atau setelah salam? Ya, juga kadang kita bingung-bingung kalau ada orang yang lupa dalam sholatnya, ya, kalau dia mau melakukan sujud sahwi, dia tidak tahu kapan sujud sahwinya, apakah sebelum salam atau setelah salam. Sekarang dalam hal ini banyak pendapat di kalangan para ulama kita, ya, bahkan disebutkan dalam kitab-kitab fikih perbandingan itu sampai 9 pendapat, ya, mengenai kapan kita melakukan sujud sahwi. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya sujud sahwi itu semuanya sebelum salam. Semuanya sebelum salam. Ini pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab yang baru ketika beliau ada di Mesir. Ya, beliau mempertegas, memperkuat sujud sahwi itu sebelum salam. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya sujud sahwi itu semuanya setelah salam, kebalikannya, ya, setelah salam. Nah, ini pendapat dalam mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah, ya. Kemudian ada yang membedakan, kalau terjadi kekurangan di dalam salat maka sujudnya sebelum salam, kalau ada yang kurang. Nah, sebaliknya kalau lebih ada kelebihan dalam salat maka sujudnya setelah salam. Nah, pendapat yang ketiga. Pendapat ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik dalam mazhab Malikiyah. Juga satu pendapat yang pernah diungkapkan atau diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i sudah pendapatnya, ya. Kemudian pendapat yang keempat, mereka mengatakan bahwasanya untuk gambaran sujud sahwi yang ada dijelaskan dalam hadis, maka kita mengikuti hadis. Kalau Nabi sujudnya sebelum salam, kita juga sujud sebelum salam. Kalau Nabi sujudnya setelah salam, kita juga sujudnya setelah salam. Nah, adapun yang tidak ada hadisnya atau yang tidak disebutkan dalam peristiwa hadis itu, maka semua sujudnya sebelum salam. Ya, semua sujudnya sebelum salam. Nah, ini pendapat dalam mazhab Hanbali atau Hanabilah, ya, mazhabnya Imam Ahmad. Kemudian yang kelima mengatakan bahwasanya mirip, ya, bahwasanya sujud sahwi itu apa yang terdapat dalam hadis maka kita ikuti, seperti tadi, ya. Kalau Nabi sujud sebelum salam, kita juga sujud sebelum salam. Contoh misalnya yang disebutkan dalam hadis, Nabi pernah lupa ayat awal, maka Nabi sujudnya sebelum salam karena kurang dia. Nabi pernah melaksanakan sholat zuhur atau asar 2 rakaat baru salam, maka beliau menambah 2 rakaat kemudian salam, baru sujud sahwi, baru salam lagi, berarti beliau sujud sahwinya setelah salam. Nah, jadi kalau ada hadis seperti ini maka hadisnya diikuti, ya. Adapun yang tidak ada hadis maka semua sujudnya setelah salam. Nah, ini sini kebalikannya dengan mazhab sebelumnya, ya, mazhab sebelumnya. Kemudian ini pendapat seorang ulama juga dari kalangan Atba'ut Tabi'in, tidak salah, Ishaq bin Rahawayah namanya. Kemudian yang keenam disebutkan di sini sama dengan pendapat yang tadi, ya, yang ada hadisnya maka kita mengikuti hadis. Dan kalau tidak ada hadisnya atau kondisi gambarannya ketika dia lupa itu tidak ada padanannya dalam hadis, maka boleh memilih
Boleh sujudnya sebelum salam, boleh juga setelah salam. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh seorang ulama dari Yaman, Imam Asy-Syaukani. Kemudian pendapat yang ketujuh disebutkan di sini bahwasanya al-bani alal aqall yasjudu qabla salam. Nah, kalau orang yang ragu dalam sholatnya, apakah satu atau dua atau tiga dan seterusnya, lalu dia mengambil yang tersedikit, maka itu sujudnya sebelum salam. Kalau ragu ya. Adapun yang lupa, maka semuanya setelah salam. Ya, kalau lupa sehingga mengurangi salatnya atau menambah salatnya, maka semuanya setelah salam. Kemudian yang kedelapan, ini memberikan pilihan secara mutlak. Dia mengatakan terserah orang yang mau sujud sahwi. Dia mau sujud sebelum salam atau sudah salam, tidak masalah. Yang penting sujud sahwi. Sujud sahwi. Yang terakhir ke-9, sebutkan bahwasanya semua sujud sahwi itu setelah salam. Semua sujud sahwi setelah salam, kecuali dua kondisi saja, ya, dua kondisi disebutkan di sini. Yang pertama, kalau bangkit dan tidak melakukan tahiyat awal atau lupa tahiyat awal. Ini yang pertama, kondisi pertama, ya, sujud sahwinya sebelum salam. Kondisi yang kedua adalah ketika seseorang ragu dalam sholatnya sehingga tidak mengetahui apakah sholatnya satu atau dua atau tiga atau empat, dan dia mengambil yang tersedikit. Nah, di sini ketika dia ragu seperti itu, maka dia sujudnya sebelum salam. Selain dari pendapat kedua ini, menurut pendapat yang terakhir ini, itu semua salamnya sujud sahwinya setelah salam. Ya. Nah, di antara ke-9 pendapat di kalangan ulama ini, yang manakah yang dianggap paling kuat? Nah, kalau dianggap paling kuat, sebenarnya kita harusnya bisa memberikan sanggahan-sanggahan pada pendapat yang lain yang tidak dipilih, seperti itu. Ya, tapi kalau kita melihat hadis-hadis yang di situ ada peristiwa Nabi kita Muhammad SAW berupa dalam sholatnya, itu kebanyakannya ketika Nabi SAW kurang sholatnya atau ada yang kurang dalam sholatnya, maka beliau sujudnya sebelum salam. Kalau bertambah atau menambah, ya, jadi apakah saja bertambah atau Nabi menambah, maka itu sujudnya setelah salam. Nah, sehingga nampaknya kita bisa mengambil pendapat bahwasanya kalau gambaran lupanya itu ada padanannya dalam hadis, maka kita mengikuti hadis. Ya, artinya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Nabi misalnya lupa tahiyat awal, beliau sujudnya sebelum salam. Sekalipun ada juga riwayat beliau pernah sujud setelah salam. Kalau Nabi kurang salatnya, misalnya baru 2 rakaat pada salat asar misalnya, kalau beliau menambah 2 rakaat, maka beliau sujudnya setelah salam. Nah, untuk yang jelas seperti ini ada hadisnya, maka kita mengikuti hadis. Tapi kalau kejadiannya itu tidak ada padanannya dalam hadis, maka kalau terjadi kekurangan dalam sholat, maka kita sujudnya sebelum salam. Kalau ada penambahan dalam sholat, maka kita sujudnya setelah salam. Nah, ini banyak yang diperkuat oleh para ulama kontemporer, ya, tentang kapan kita melakukan sujud sahwi. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang lupa
sujud sahwi. Dia lupa dalam sholatnya, tapi juga lupa melakukan sujud sahwi. Ya, kemudian nanti setelah sholat baru diingatkan. Ya, baru diingatkan. Apakah dia langsung sujud sahwi, ataukah dia mengulang sholatnya baru melakukan sujud sahwi? Nah, di sini tentunya yang perlu diperhatikan adalah jeda waktu antara selesainya sholat dengan diingatkannya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya selama wudunya belum batal setelah sholat dan jedahnya tidak terlalu lama, maka dia bisa langsung melakukan sujud sahwi. Ya, berdasarkan riwayat bahwasanya Nabi SAW beliau ketika melaksanakan salat asar, kemudian baru 2 rakaat beliau salam. Nah, setelah itu sempat terjadi dialog. Nabi SAW bercerita dengan sahabat tapi terkait dengan masalah salat itu. Ada sahabat Zulyadain yang mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya tidak tahu apakah salat ini memang diringkas atau Rasulullah lupa, karena salat kita hanya 2 rakaat. Ya, maka Rasulullah mengatakan, saya tidak lupa, tapi salat kita tidak diringkas. Artinya Nabi itu seolah-olah yakin bahwasanya beliau melaksanakan salat 4 rakaat. Tapi Zulyadain mengatakan, tidak Rasulullah, kita hanya melaksanakan salat 2 rakaat, salat asalnya hanya 2 rakaat. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang lain, apakah betul perkataan daripada Zulyadain ini? Maka mereka mengatakan, betul ya Rasulullah, kita hanya salat asar 2 rakaat. Nah, di sini Nabi SAW ketika berdiri, beliau hanya menambah 2 rakaat. Nah, sehingga antara 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat kedua itu terjadi dialog. Padahal sebenarnya kan tidak boleh berbicara dalam salat. Ya, tapi kan rakaat pertama ini sudah diakhiri dengan salam. Baru Nabi SAW berdialog dengan sahabat dan beliau berdiri kembali untuk melanjutkan menggenapkan 4 rakaat. Nah, ini jedahnya kalau tidak terlalu lama itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, sehingga begitu juga ketika misalnya seorang imam yang harusnya melakukan sujud sahwi, tapi dia lupa atau mungkin tidak tahu hukumnya, bahwasanya ketika lupa harus sujud sahwi, sudah salam. Nah, baru setelah itu baru diingatkan misalnya sama makmum, kenapa tidak sujud sahwi? Ya, maka yang punya seperti ini, selama jedahnya tidak terlalu lama, maka itu masih bisa melakukan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Tapi kalau sudah batal wudu, ya kalau sudah batal wudu, maka nah di sini ulama kita mengatakan bahwasanya itu tidak boleh lagi melakukan sujud sahwi. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah harus diulang salatnya atau tidak. Ya, apakah harus diulang salatnya atau tidak. Maka ada ulama mengatakan bahwasanya diulang salatnya. Kalau ditinggalkan itu adalah rukun atau wajib salat. Ya, sebenarnya mengatakan bahwasanya tidak harus diulang. Ya, selama dia kalau meninggalkan rukun, dia mendatangkan rukun tersebut. Ya. Ya, tapi kalau dia tinggalkan adalah wajib salat. Nah, ini sebenarnya ulama mengatakan bahwasanya dia tetap harus mendatangkan sujud sahwi itu. Ya, datangkan sujud sahwi itu. Nah, ini berkaitan dengan orang yang sudah salam tapi lupa melakukan sujud sahwi ketika dia lupa dalam salatnya. Kemudian bagaimana kalau dalam salat 2 kali lupa, ya, 2 kali lupa, apakah perlu melakukan sujud sahwi 2 kali juga? Maksudnya 4 sujud, ya.
Kan sujud sahwi kan 2 kali. Berarti 4 kali sujud. Atau cukup 1 kali saja. Ya. Maka disebutkan di sini, idza takarrara as-sahwu lil musalli fi sholati fa innahu la yatakarrar li dzalika sujudus sahwi. Kalau orang yang salat itu melakukan kesalahan atau lupa berulang kali, ya kalau dikatakan berulang kali mau 2 kali, 3 kali atau 4 kali, maka dia tidak melakukan sujud sahwi kecuali hanya sekali saja. Ya, hanya sekali saja. Jadi tidak perlu kita melakukan sujud sahwi sebanyak daripada jumlah lupa kita dalam salat. Kita cukup melakukan satu kali. Adapun hadis, ya, ada hadis disebutkan dari sahabat Sauban, likulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallim. Setiap kali lupa maka ada 2 sujud setelah selesai salam. Yang disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya, atau ulama hadis mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang tidak kuat. Ya, hadisnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Ya. Bagaimana kalau orang yang lupa dia sedang melaksanakan sholat sunnah? Dia lupa dalam sholat sunnahnya, apakah lupa wajib atau lupa rukun? Apakah juga melakukan sujud sahwi? Maka jawabannya sama dengan sholat wajib. Ya, sama dengan sholat wajib. Kalau meninggalkan rukun atau wajib dalam sholat sunnah karena lupa, itu tetap melakukan sujud sahwi. Ya, ini berdasarkan beberapa riwayat dari sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abu Aliyah pernah mengatakan, "Ra'aitu Ibnu Abbas yasjudu ba'da witrihi sajdatain." Saya pernah melihat sahabat Abdullah bin Abbas, beliau melakukan sujud 2 kali setelah salat witir. Ya, sujud 2 kali ini maksudnya adalah sujud sahwi. Jadi setelah salat witir dia melakukan sujud sahwi, ya, karena beliau lupa dalam salat witirnya. Nah, berarti kan salat witir kan salat sunnah, berarti boleh melakukan sujud sahwi. Jadi disyariatkan melakukan sujud sahwi. Juga dari Atha bin Abi Rabah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, "Idza auhamta fit tatawwu fasjud sajdataini." Kalau engkau lupa ketika melaksanakan salat sunnah, maka hendaklah melakukan sujud sebanyak 2 kali. Nah, sehingga di sini hukum-hukum sujud sahwi di dalam salat sunnah sama hukumnya dengan sujud sahwi pada salat wajib. Kemudian ada beberapa hal berkaitan dengan hukum-hukum sujud sahwi ketika melaksanakan salat berjamaah. Ya. Yang pertama sebutkan di sini, yushra'u lil ma'mum tanbihu imamihi idza sahha. Disyariatkan bagi para makmum untuk memberikan atau mengingatkan imamnya ketika imamnya itu lupa. Ya, jadi kalau makmumnya utamanya yang dekat dengan imam, ya. Iya. Kalau dia mengetahui bahwasanya imamnya salah atau imamnya lupa, maka dia memberikan peringatan. Bagaimana cara mengingatkannya? Dengan ucapan subhanallah bagi laki-laki. Kalau perempuan itu dengan menepukkan tangan, bukan tepuk tangan, ya. Jadi beda menepukkan tangan dengan tepuk tangan. Tepuk tangan begini, ya, tepuk tangan. Perempuan itu menepukkan tangan mana ditepukkan? Tangan kanan ditepukkan ke punggung tangan kiri, begini. Ini disebut dengan tasfiq dalam bahasa Arab, ya. Tasfiq di perempuan itu begini caranya. Jadi dia tepuk tangan.
Ini berdasarkan dalam beberapa hadis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad bin Sa'ad atau Sa'ad bin Sa'id, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyakul subhanallah." Ya. Siapa yang mendapatkan sesuatu dalam salatnya yang perlu untuk diingatkan, maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah. Tapi ini lebih umum, ya, lebih umum. Bukan hanya ketika Imam salah. Ya, jadi berdasarkan hadis ini sebenarnya ulama mengambil dalil bahwasanya ketika ada orang yang melaksanakan salat dan ada sesuatu yang harus diingatkan baik kepada imam ataupun orang yang ada sekelilingnya, maka boleh dia mengucapkan subhanallah. Jadi misalnya dia sementara salat, tiba-tiba di dekatnya ada anak kecil mau jatuh misalnya, maka boleh mengucapkan subhanallah untuk memberikan peringatan kepada orang di sekelilingnya supaya menoleh ke dia. Nah, ini berdasarkan hadis ini. Kemudian dalam lafaz yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam An-Nasa'i, beliau bersabda, "Idza nabakum amrun falyusabbih ar-rijal." Kalau terjadi sesuatu dalam salat kalian, maka hendaklah laki-laki itu bertasbih. Ya, laki-laki bertasbih. Adapun bagi wanita, ya kenapa dikatakan menepukkan tangan? Karena ada juga riwayat, ya, riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasbihu lirrijali wat-tasfiqu lin-nisa." Nah, tasbih itu untuk laki-laki dan tasfiq atau menepukkan tangan itu untuk wanita. Nah, sehingga ini dipegang oleh jumhur ulama. Jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwasanya bagi laki-laki bertasbih, perempuan menepukkan tangan, kecuali Imam Malik. Ya, Imam Malik mengatakan laki-laki dan perempuan sama mengucapkan tasbih. Ya, tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya perempuan tidak bertasbih, hanya menepukkan tangannya. Kemudian ketika makmum mengingatkan imam, maka hendaknya imam itu selama dia tidak yakin dengan apa yang dia lakukan, itu harus mengikuti apa yang diingatkan oleh makmum. Ya, apa yang diingatkan oleh makmum. Jadi misalnya kan imam itu kalau dia melakukan suatu tambahan, misalnya biasanya dia ragu, ya biasa dia ragu-ragu. Nah, kalau dalam kondisi ragu-ragu, misalnya dia mengira bahwasanya salat itu, atau dia ragu-ragu antara salat itu sudah cukup 4 rakaat atau baru 3 rakaat. Lalu dia memperkuat salatnya, kayaknya baru 3 rakaat. Akhirnya dia berdiri. Maka makmum bertasbih. Nah, berarti kan di sini kalau makmum bertasbih, maka kemungkinan besar dia salah. Dia menambah rakaat. Berarti salatnya sudah mencukupi 4 rakaat. Maka dia harus duduk. Ya, harus duduk mengikuti peringatan dari makmum. Yang masalah itu kalau imam juga merasa yakin, ya, makmumnya sudah teriak-teriak subhanallah, subhanallah, tapi dia yakin bahwasanya tidak, salat kita baru 3 rakaat, harus tambah 1 rakaat. Kalau dia yakin betul, maka dia tidak boleh mengikuti makmum. Dengan syarat harus betul-betul yakin. Ya, kadang-kadang juga makmum yang salah. Ya. Dia mengingatkan imam tapi dia yang salah. Lebih parah lagi itu kalau sama-sama salah, sama-sama lupa.
Jadi imamnya lupa, makmum juga lupa. Jangan lupa berjamaah juga. Ya. Nanti setelah salat baru baku tanya. Nah, kalau setelah salat baru baku tanya, ya sama tadi dengan hadisnya kami tadi. Tetap melakukan sujud sahwi. Kalau misalnya kurang ditambah, kalau lebih langsung sujud sahwi. Ya langsung sujud sahwi. Nah, makanya di sini harus mengikuti arahan dari makmum ketika dia merasa bahwasanya memang ada yang kurang dalam salatnya atau lebih dalam salatnya atau dia sendiri ragu ya dengan apa yang dia lakukan. Kemudian idza sahal imamu wa sajada lis-sahwi wajib 'alal mu'min tibau. Kalau imamnya itu lupa, ya imamnya lupa dan melakukan sujud sahwi, maka makmum itu tetap harus ikut. Jadi makmum tidak boleh mengatakan kan yang salahkan imam, bukan saya. Kan ada begitu. Ditanya makmumnya, kenapa tidak ikut sujud sahwi? Kamu kan saya yang salah, imamnya yang salah. Atau imamnya yang lupa, bukan saya. Nah, tidak boleh begitu. Kalau imam sujud sahwi, maka makmum juga harus ikut sujud sahwi. Bahkan seandainya makmum tidak tahu apa kesalahan imam, ya, apa kesalahan imam, lalu imamnya sujud sahwi, makmum tidak usah protes, tetap harus ikut sujud sahwi. Ya, tetap harus ikut sujud sahwi. Karena boleh jadi ada wajib-wajib sholat misalnya yang imamnya lupa dan makmum tidak ketahui. Misalnya sebagian ulama mengatakan bahwasanya bacaan doa dalam sujud dan rukuk itu adalah wajib sholat dalam mazhab Hambali misalnya. Bacaan dalam rukuk dan sujud subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la itu adalah wajib sholat kalau mazhab Hambali. Kan kita terdengarkan kalau imamnya lupa, kita tidak tahu di belakang dia lupa mengucapkannya. Nah, sehingga kalau dia sujud sahwi, maka kita juga harus ikut sujud sahwi sekalipun tidak tahu apa kesalahan imam. Nah, yang ini harus diperhatikan ya, karena dia kembali kepada kaidah dalam salat berjamaah ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'idal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ya, untuk diikuti. Kemudian sebaliknya, bagaimana kalau imam ini lupa tapi tidak melakukan sujud sahwi? Apakah makmum itu boleh sujud sahwi sendiri atau tidak? Ya, kan juga seperti itu ya. Kan imamnya tidak tahu ya, atau mungkin tidak memahami hukum sujud sahwi itu, dia lupa tapi juga tidak melakukan sujud sahwi. Bahkan karena sudah diingatkan oleh makmum sujud sahwi setelah salam ya, baru ada makmum yang misalnya mengingatkan sujud sahwi, tapi imam tidak masuk sujud sahwi. Nah, apakah makmum boleh melakukan sujud sahwi atau tidak? Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan ulama kita. Ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya kalau imam tidak sujud sahwi, maka makmum juga tidak sujud sahwi. Karena kapan dia sujud sahwi dianggap menyelisihi imam. Nah, ini pendapat sebagian ulama, termasuk di dalamnya adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian ulama lain seperti Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu mengatakan bahwasanya makmum tetap harus sujud sahwi. Ya, makmum tetap harus sujud sahwi. Jadi kalau imam sudah diingatkan sujud sahwi, dia tidak mau, maka makmum masing-masing sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Ya, mereka mengatakan dzalika anna hadza syai'un wajib 'alaihim wa 'alaihi. Ya, karena sujud sahwi ini itu hukumnya wajib bagi imam dan bagi makmum. Ketika ada yang dilupa dalam salat, maka ketika imam tidak mau sujud sahwi, maka dia sendirian tanggung. Ya. Nah, ketika makmum itu sujud sahwi, maka mereka terbebas dari tuntutan. Karena itu adalah kewajiban dia juga.
Ya, kewajiban dia juga. Nah, tidak mungkin juga imam menanggungnya. Kenapa? Karena imamnya tidak sujud sahwi. Ya, tidak sujud. Masih mending kalau imamnya sujud sahwi, kemudian ada makmum yang tidak sujud sahwi, dibandingkan dengan imamnya tidak sujud sahwi dan makmum juga tidak sujud sahwi. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh 3 ulama mazhab ini, ya. Ya, jadi boleh makmum itu sujud sendiri-sendiri kalau imamnya tidak melakukan sujud sahwi. Kemudian selanjutnya masih berkaitan dengan hukum sujud sahwi ketika salat berjamaah. Bagaimana kalau ada jemaah yang masbuk, ya, makmum 1 rakaat atau 2 rakaat? Apakah ketika imam lupa dalam salat lalu melakukan sujud sahwi, apakah yang masbuk ini juga ikut sujud sahwi atau tidak? Terkadang begitu, ya, kita masuk lambat, apakah kita mengetahui apa kesalahan imam atau tidak? Tapi jelasnya imam ikut sujud sahwi. Nah, apa kita di sini ikut sujud sahwi atau tidak? Nah, di sini juga ada beberapa pandangan para ulama kita. Yang pertama disebutkan di sini, yasjudu ma'al imam summa yaqumu liyaqdiya ma 'alaihi. Ya. Orang yang masbuk tetap sujud bersama imam, baru dia menyelesaikan sholatnya. Ya, jadi misalnya imam sujud sahwi setelah salam. Kalau sebelum salam kan pasti ikut, ya. Tapi kalau setelah salam, nah ini kadang pas imam salam dari sholatnya, ada yang berdiri, yang masbuk kan, sementara imam setelah salam itu melakukan sujud sahwi. Nah, menurut pendapat ini, makmum tidak boleh berdiri sebelum sujud sahwi bersama imam. Ya. Nah, ini pendapat dari Imam Syafi'i, juga Imam Ahmad, dan termasuk Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya dia menyelesaikan dulu salatnya, artinya tidak ikut sujud sahwi bersama imam, tapi dia menyelesaikan dulu salatnya. Nanti di penghujung salatnya baru dia sujud sahwi sendiri. Ya, sujud sahwi sendiri setelah dia salam. Ya, setelah dia salam. Nah, ini pendapat dari Imam Ibnu Sirin dan Abu Ishaq Ar-Rahawi, ya. Yang ketiga mengatakan yasjudu ma'al imam summa yaqdi summa yasjud ba'da faraghi minas shalah. Nah, itu kan sujud sahwi. Jadi yang pertama dia mengatakan bahwasanya kalau imamnya sujud sahwi, maka dia ikut sujud sahwi bersama imam. Lalu dia melanjutkan salatnya, kemudian setelah salam dia sujud sahwi lagi. Dia sujud sahwi lagi. Nah, ini pendapat diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Ya. Yang keempat disebutkan di sini, kalau imamnya sujud sahwi sebelum salam, maka dia juga ikut sujud sahwi bersama imam. Tapi kalau sujudnya imam itu setelah salam, maka dia tidak ikut sujud sahwi bersama imam. Nanti dia selesai, ya, menyempurnakan salatnya, baru sujud sahwi sendiri. Ya, sujud sahwi sendiri. Nah, ini biasanya pendapatnya agak realistis, ya, realistis. Ya, kenapa? Karena tadi itu, ya, kalau imam sujud sahwinya sebelum salam, berarti kan salatnya belum selesai, otomatis yang masbuk juga ikut sujud sahwi. Kalau imamnya sujud sahwi setelah salam, nah tadi itu biasanya imam itu kalau sudah salam ke kanan dan ke kiri, orang masbuk itu berdiri ke atas. Nah, sudah kalau berdiri ke atas, baru imam sujud di depan, kan susah lagi untuk turun kembali untuk melakukan sujud sahwi. Sehingga ini seperti ini, lebih baik dia selesaikan dulu salatnya, baru setelah itu dia melakukan sujud
sujud sahwi sendiri, ya, sujud sahwi sendiri. Nah, ini pendapat yang kayaknya lebih kuat dibandingkan dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Ya. Ini pendapat dipegang oleh Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Laits, ya. Ya, kalau orang masbuk mendapatkan imam melakukan sujud sahwi. Nah, kemudian bagaimana kalau makmum yang lupa di belakang imam? Makmum yang lupa di belakang imam, artinya imamnya tidak lupa, tapi makmumnya yang lupa. Apakah dia melakukan sujud sahwi sendirian? Ya, sujud sahwi sendirian. Akan disebutkan di sini, idza sahal ma'mum khalfal imami fa innal imam yahmilu anhu sahwahu. Adapun kalau makmum lupa di belakang imam, maka makmum itu kesalahannya ditanggung oleh imam. Nah, juga berarti imam, kadang-kadang kesalahan makmum itu ditanggung oleh imam. Nah, sehingga dia tidak usah melakukan sujud sahwi. Ini pendapat dipegang oleh kebanyakan ulama, termasuk 4 mazhab. Ya, termasuk 4 mazhab. Mereka sepakat bahwasanya kalau makmum sendiri yang lupa di belakang imam, maka dia tidak melakukan sujud sahwi. Ya, ini ini berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'ala man khalfal imami sahwun, fa in sahal imamu fa 'alaihi wa 'ala man khalfahu sahwu, wa in saha khalfal imami fa laysa 'alaihi sahwun wal imamu kafihi." Ya, Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu, ya, atau tidak ada istilah lupa bagi orang yang salat di belakang imam, kata Nabi, ya. Kalau imam yang lupa, maka dia yang harus sahwi dan diikuti oleh orang di belakangnya, makmum ikut. Tapi kalau yang lupa itu adalah makmum ini belakang imam, maka dia tidak melakukan sujud sahwi dan jadi ditanggung oleh imam. Ya, adanya kekurangan dalam salat itu ditanggung oleh imam. Jadi dia tidak melakukan sujud sahwi. Terakhir kita masuk di sini adalah cara sujud sahwi, ya. Caranya sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan dengan sujud 2 kali. Ya, ini saya pahami sujudnya dua kali. Dan duduk di antara 2 sujud itu tidak ada bacaan khusus. Ya, tidak ada bacaan khusus. Jadi kita sujud pertama takbir Allahu Akbar, bangkit, duduk sejenak, lalu takbir lagi, sujud kedua kali. Ya, setelah itu salam, ya, salam. Nah, tapi kalau sujudnya setelah salam, tetap harus salam. Ya, tetap harus salam. Jadi mau sujudnya sebelum salam atau sujudnya setelah salam, itu harus diakhiri, yaitu ditutup dengan salam lagi, ya, dengan salam. Nah, ini caranya sujud sahwi. Sekarang demikian, karena waktu kita terbatas, dan kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sujud sahwi. Insyaallah untuk pembahasan berikutnya mungkin kita sudah mulai memasuki pembahasan tentang hukum-hukum puasa, insyaallah. Karena Ramadan sudah cukup lagi 2 bulan, ya. Kita sekarang sedang memasuki bulan Rajab, Sya'ban bulan depan, setelah itu masuk Ramadan. Sekarang demikian, antara pertanyaan di antara jemaah yang ada yang bertanya, jemaah sekalian. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sahwi sebagai pembenar atas sholat yang dilakukan tidak sempurna atau salah. Sekira
seperti apa yang dijelaskan oleh Ustaz jelas. Namun demikian benar pertanyaan saya Ustaz, ketika sholat yang mungkin bukan para waktu, tentu ada sanksi atau hukum di mana Allah. Saya pernah mendengar dan pendapat bahwa antara asar dengan maghrib katanya tidak ada sholat sunat langsung. Ya. Bahkan saya pernah tidur waktu itu di Masjid Nabawi, saya bisa sampai orang asar selesai asar, kemudian saya sholat sunat. Saya tidur, apa kata dia? Haram, dia tidak bicara, dia kata haram. Artinya tidak boleh sholat bersakti. Mungkin ada hadisnya Pak Ustaz. Lalu kemudian kalau ada hadisnya bahwa tidak ada sholat antara setelah sholat asar dan sampai maghrib, tidak segera lakukan sholat sunat tahiyatul masjid di dalam masjid Pak Ustaz. Dari masjid. Itu yang pertama Pak Ustaz. Kemudian yang kedua, ini sholat sunat. Pernah dijelaskan bahwa sholat sunat dari 5 waktu sejumlah 12 rakaat. Saya ingin ragu Pak Ustaz, ada keraguan, saya terus sangat terbatas kalau kita berbicara tentang hadis dan termasuk ilmu agama. Tapi yang pasti bahwa sholat yang saya pahami sejak dari beragama sebenarnya sejak SD lama sampai SMA itu yang saya lakukan. Yang saya lakukan terutama sholat waktu duhur ada kabliah, ada ba'diyah. Lalu kemudian isya ada kabliah, ada ba'diyah. Kemudian saya mulai bukan 12 rakaat tetapi 14 rakaat. Mohon dijelaskan proses. Jadi kami kalau dengan sama kami lakukan itu bukan waktu sehingga bukan pahala yang kita dapatkan, tapi dosa yang kita lakukan. Terima kasih. Baik. Ini pertanyaan bagus ya. Yang pertama terkait dengan waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Jadi memang dalam hadis itu ada 3 waktu disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah setelah salat subuh sampai matahari terbit dan matahari itu setinggi tombak dari tempat terbitnya. Mungkin kalau kita perkirakan dari tempat terbit matahari itu sampai ke atas sekitar 1,5 meter, ya, 1,5 meter baru boleh melaksanakan salat sunnah. Itu hari habis salat subuh sampai terbit segitu tingginya. Yang kedua ketika pas matahari di tengah langit, bayang-bayang kepala kita itu pas di kaki kita sampai matahari tergelincir ke arah barat, bayang-bayang kita sudah ada di sebelah timur. Nah itu sama suatu zuhur. Yang ketiga tadi itu habis salat asar sampai matahari terbenam atau masuk waktu maghrib. Nah ini memang 3 waktu dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Nah masalahnya di sini apakah dia mencakup seluruh salat sunnah atau tidak? Memang ada sebagian ulama seperti dalam mazhab Hanafiyah itu melarang sholat secara mutlak. Melarang sholat secara mutlak. Sholat sunnah apa saja tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu itu, termasuk salat tahiyatul masjid atau salat-salat yang lainnya. Ini menurut pendapat beliau. Kenapa beliau mengatakan sekalipun di situ ada perintah untuk melaksanakan sholat ketika masuk masjid misalnya atau ketika selesai berwudu, beliau mengatakan tapi perintah ini bersamaan dengan larangan. Nah ketika dalam satu waktu bertemu antara perintah dan larangan,
maka sisi pelarangan itu didahulukan atau dikedepankan daripada sisi perintah menurut beliau. Nah, sehingga beliau melarang semua salat sunnah waktu itu. Adapun ulama lain selain daripada Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan bahwasanya yang dilarang itu adalah melakukan salat sunnah mutlak. Nah, salat sunnah mutlak itu adalah salat sunnah yang tidak memiliki sebab, salat sunnah yang tidak dibatasi dengan waktu dan juga tidak dibatasi dengan jumlah rakaat, berapa rakaat. Nah, ini disebut dengan salat sunnah mutlak. Itu yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat sunnah yang ada sebabnya, ya seperti tadi salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah wudu misalnya, ya, maka itu tidak masalah dilakukan karena ada sebabnya. Nah, sehingga ada sebab itu ulama bolehkan melakukan salat sunnah tahiyatul masjid, karena mereka mengatakan pembatasan larangan itu hanya pada salat sunnah mutlak. Nah, masing-masing ada landasannya, ya. Dan apa kita sering melingkari kalau ada seperti itu. Kemudian yang kedua tentang jumlah salat sunnah rawatib, ya. Jadi salat sunnah yang mengiringi salat-salat wajib itu disebut dengan salat sunnah rawatib. Memang ada dua riwayat. Satunya riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu meriwayatkan 10 rakaat. Sementara Maimunah dengan Aisyah itu meriwayatkan 12 rakaat. Ya, 12 rakaat. Kalau Abdullah bin Umar mengatakan saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 rakaat. Beliau menyebutkan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu 10. Ya. Kemudian Aisyah dan Maimunah itu menambah 2 rakaat karena beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shalla isnatai asyrata rak'atan fil yawmin wa lailatin bunya lahu baitun fil jannah. Siapa yang melaksanakan salat sunnah rawatib ini 12 rakaat dalam satu hari satu malam, akan dibangunkan baginya sebuah rumah atau istana dalam surga. Maka mereka berdua menyebutkan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, ditambah lagi 2 rakaat. Iman ditambah qabla zuhur menjadi 4 rakaat. Ya. Tadi Abdullah bin Umar menyebutkan 2 rakaat, ditambah oleh Aisyah dan Maimunah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, itu tambahannya. Nah, ini disebut dengan salat sunnah rawatib muakkadah. Nah, salat sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun yang lainnya, ini kalau kita menghitung banyak sekali. Selain daripada 12 itu disebut dengan salat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Ini disunnahkan tapi tidak ada penekanan. Artinya boleh kita kerjakan juga, kita ada pahala. Kalau kita melaksanakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya misalnya, itu boleh. Ada hadisnya. Kalau Rasul bersabda, man hafaza ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramallahu wajhu 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, maka diharamkan wajahnya menyentuh api neraka. 4 rakaat sebelum asar juga ada. Sebelum asar, ya. Ya, dalam hadis sekalipun juga hadisnya diperselisihkan akan sahih atau tidaknya, ya. Tapi ada hadisnya, ada yang mensahihkan juga. Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Ya, Rasul bersabda, semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Salat 4 rakaat sebelum asar. Nah, tadi yang ada sebutkan ba'da maghrib. Apa qabla maghrib ada? Ada. Rasulullah mengatakan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi siapa yang menghendaki, kata Rasul. Gitu. Yang masuk muakkad juga pada Isya. Sebelum Isya ada tidak? Itu. Sebelum Isya juga dia sekalipun tidak ada hadis khusus, tapi masuk dalam keumuman hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli bainal azanaini salatun. Ya.
pada setiap perantara dua panggilan, maksudnya azan dan iqamah itu ada sholatnya. Jadi antara azan dan iqamah itu ada sholatnya. Berarti antara azan dan iqamah sebelum isya itu kan sholat qabliyah. Nah, berarti boleh kita juga melaksanakan sholat qabliyah sebelum isya. Itu berapa rakaat itu? Kalau dikerjakan semua? Atau mungkin hampir 20 ya. Ya. Apakah dikerjakan? Boleh, karena semuanya ada landasannya, ada hadisnya semua. Ya, semakin banyak kita melaksanakannya, insya Allah semakin bagus. Jadi yang kita sebutkan tadi, insya Allah tidak masalah, itu boleh saja. Ya, itu sudah cocok, insya Allah. Sekarang demikian, karena waktu yang batasi kita coba sampai di sini dan kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.